kalian para pejuang, welcome to my channel. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Pemuda dan masa depan, ibarat manusia dan udara, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena telah menjadi kodratnya bagi pemuda itu sendiri yang sering disebut-sebut sebagai masa depan, tunas bangsa, dan pelanjut generasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemuda turut berandil dalam rangkaian upaya pembangunan bangsa ini. Ketika kita berbicara tentang sejarah bangsa Indonesia, pembicaraan tersebut tidak bisa lepas dari konteks kepemudaan. Namun, yang menjadi pertanyaan, apa peran pemuda dalam pembangunan bangsa dewasa sekarang ini? Apakah istilah-istilah yang indah yang disematkan kepada pemuda hanya sebatas kata-kata tanpa implementasinya? Ada banyak pendapat yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Indonesia mengatakan bahwa sebagian besar generasi muda yang ada di Indonesia ini berada dalam keadaan acuh tak acuh, hidup santai, miskin dalam cita-cita, mengalami erosi idealisme dan patriotisme dan lain sebagainya. Apabila kita telusuri secara mendalam tentang kehidupan generasi muda Indonesia saat ini, pendapat-pendapat ini ada benarnya juga. Kenyataan saat ini bisa dikatakan bahwa sebagian besar generasi muda di Indonesia tengah dilanda krisis identitas. Realitas kondisi generasi muda bangsa saat ini, khususnya kaum muda Kristen, telah mengalami pergeseran pola pikir dan budaya. Berbicara saja dalam konteks gereja, kondisi pemuda juga mengalami hal yang sama. Itu bisa kita lihat peran serta pemuda untuk dapat melayani di gereja menjadi cerminan bagaimana usaha suatu gereja mengkomodasikan potensi yang dimiliki oleh kaum mudanya. Keaktifan generasi, keaktifan organisasi kategorial pemuda gereja juga bisa menjadi indikator penilaian terhadap kepedulian gereja terhadap kaum mudanya. Minimnya pendeta pemuda, kurangnya perhatian, dan berbagai hal lain menjadi realitas yang dihadapi pemuda gereja di zaman sekarang ini. Dalam konteks berbangsa, peran dan tanggung jawab pemuda Kristen sangatlah besar. Pemuda Kristen harus berani menempatkan dirinya di garda terdepan dalam mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, keutuhan gereja, demokrasi di Indonesia yang berdasarkan kasih.
Dengan kata lain, pemuda Kristen harus menjadi pelopor terwujudnya Shalom Allah. Hal ini akan menunjukkan bagaimana pemuda Kristen merelevasikan imannya di tengah-tengah kehidupan dunia. Oleh karena itu, konsep persekutuan dan nasionalisme merupakan dua hal yang saling berkaitan, dan dua hal tersebut sepatutnya harus dimiliki oleh pribadi-pribadi pemuda Kristen. Untuk mengimplementasikan iman Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, pemuda Kristen dituntut untuk meningkatkan ketekunan dalam kejujuran, mengasah setiap potensi yang dimiliki, dan menyalurkan kreativitas yang mengarah bangsa Indonesia. Dalam mengimplementasikan iman Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa, pemuda Kristen juga dituntut untuk mempunyai idealisme yang tinggi, semangat juang yang kukuh, dan tidak larut dalam alam berpikir yang pragmatis sehingga menjadi acuh tak acuh, masa bodoh, sinis, dan akhirnya frustasi. Oleh karena jika kita telusuri di Alkitab, dapat kita lihat bahwa jalan Tuhan sering memakai kaum muda atau kaum pemuda untuk menyuarakan kebenarannya. Yusuf misalnya, yang dipakai Tuhan melalui suatu maksud jahat dan ironis dari saudara-saudaranya sendiri. Dalam usianya yang sangat masih muda, ia menjadi orang pertama yang dipakai Allah untuk menjadi pemimpin bangsa. Bahkan di luar bangsanya sendiri pun adalah orang-orang yang muda. Sebagian besar dari mereka hanya nelayan, bukan tokoh yang mumpuni, tetapi masih tetap saja dipakai untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Yesus sendiri hidup selama 33 tahun di dunia. Dia mengerjakan tugasnya dalam usia muda juga. Untuk itu, melalui video saya ini, saya mengajak segenap kaum muda Kristen, khususnya yang ada di Indonesia ini, untuk menyadari tanggung jawab sebagai pemuda, menyadari tugas panggilannya di tengah-tengah bangsa dan gereja. Sebelum terlambat, mari kita sadari dan lakukan tanggung jawab itu. Kiranya Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk memasuki masa depan yang penuh tantangan dan harapan ini.